Apalagi milenial dan Gen Z kayak saya ini Pak, kalau ngomongin mau punya rumah impian, itu kepikiran apa ngajuin KPR aja ya? Ada kabar yang sebelumnya beredar, oh ternyata milenial dan Gen Z kayaknya nggak bakal punya rumah deh gitu. Ada survei dari Bank Iya. Indonesia, itu bilang kalau orang beli rumah, itu 75% itu masih pakai KPR. Halo Sobat BNI Sekuritas, kembali lagi kita di The Invest View bersama saya Octavia, di mana kamu bisa simak bincang-bincang hangat seputar finansial, investasi, dan juga topik-topik terkini. Halo Sobi, gimana kamu kabarnya? Semoga kamu dimanapun berada dalam keadaan baik dan sehat ya. Nah kalau misalnya Sobi udah baca judul podcast hari ini, pasti udah penasaran ya, kira-kira The Invest View mau bahas apa sih? Dan di sini saya juga mau memperkenalkan terlebih dahulu nih narasumber kita yang super keren hari ini. Ada Bapak Nofri Roni Putra, Direktur Finance PT Bank Tabungan Negara. Halo Pak Nofri. Halo Okta, apa kabar? Pak Maksi, apa kabar teman-teman? Sobi, apa kabar? Iya. Alhamdulillah. Oke, kalau Pak Nofri sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, sehat-sehat. Terima kasih. Oke. Nah, selain Pak Nofri yang hadir di sini juga ada partner podcast saya, ada Bapak Maksi Lesha Putra, research analis kami dari BNI Sekuritas. Halo, selamat sore Pak Maksi. Selamat sore Mbak Octavia. Oke, Pak Maksi sudah siap ya untuk kita bincang-bincang sore hari ini? Sudah siap, jadi kita bisa mendapatkan view yang jauh lebih banyak mengenai Bank BTN. Betul sekali. Nah, sebelum kita berbincang-bincang lebih lanjut ya, mungkin saya mau point out sedikit nih, kira-kira pembahasan apa ya yang akan kita lakukan hari ini. Nah, kalau misal kita berangkat yang namanya pengen banget nih punya rumah gitu. Apalagi milenial dan Gen Z kayak saya ini Pak, kalau ngomongin mau punya rumah impian, itu kepikiran apa ngajuin KPR aja ya gitu. Nah kalau misalnya ngomongin KPR, biasanya udah akrab banget nih yang namanya KPR BTN Pak. Betul. Ya, nah Itu tapi dari dulu ya. betul. Nah kali ini saya sebenarnya nggak mau bahas KPR dulu sih. Saya tuh mau bahasnya yang punya KPR ini nih Pak, Ya, BTN itu betul. sendiri ya. Jadi hari ini kita mau mendalami lebih lanjut nih Pak mengenai prospek bisnis dari BTN, inovasi dan juga program-program yang lagi diselenggarakan oleh BTN itu sendiri, dan mungkin kita bisa singgung sedikit ya mengenai aksi korporasi yang akan dilakukan oleh BTN. Ya. Oke, nah langsung saja. Kalau berbicara dengan BTN, kayaknya udah nggak perlu dijelasin lagi deh. Udah pada tahu nih Sobat BNI Sekuritas kalau BTN itu adalah salah satu BUMN yang bergerak di bidang perbankan ya Pak. Ya. Dan kalau kita lihat nih ya kinerjanya di kuartal ketiga itu udah membukukan laba sebesar 2,28 triliun. Dan ini meningkat sekitar 50,11% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Nah, kalau kita udah ngomongin yang namanya peningkatan laba, peningkatan bisnis, boleh dong Pak Nofri juga cerita nih ke Sobat BNI Sekuritas. Kira-kira selama tahun 2022 ini pembaharuan apa sih yang udah dilakukan oleh Bank BTN? Baik, terima kasih. Alhamdulillah, laba kita betul tercapai 50% per September. Mudah-mudahan sampai dengan akhir tahun trennya masih terus positif, gitu kan ya harapannya. Nah, Iya. memang Amin. kita sudah melakukan beberapa hal dan masih terus juga kita lakukan sepanjang 2022. Intinya adalah kita ingin mencapai visi kita nanti di 2025 menjadi the best mortgage bank in Southeast Asia, gitu ya. Nah, untuk mencapai itu kita sudah menyusun rencana bisnis, perlu core plan, dan intinya adalah kita terus melakukan transformasi. Ya, di tahun 2022 ini fokusnya adalah perluasan bisnis yang tetap berbasis pada ekosistem perumahan. Ya, nah apa saja yang kita lakukan ya, Okta dan Pak Maksi. Yang pertama adalah kita sempurnakan model bisnis yang ada di kantor cabang. Ya, jadi bisnis proses di kantor cabang saat ini kita arahkan untuk lebih menjual
ya. Jadi budaya sales and service itu kita kembangkan sekali di kantor cabang. Kemudian yang juga kita lakukan adalah kita kembangkan kredit di segmen milenial, ya. Pemaksi masih milenial nih, nah, apalagi Okta gitu kan. Betul. Jadi kita sadari memang market milenial sangat luas sekali, sangat besar sekali pie-nya gitu ya. Jadi kita kembangkan beberapa produk baru, nanti mungkin bisa saya sampaikan di depan ya. Produk yang khusus milenial, apa namanya, KPR Guys, nggak pakai mahal, kemudian ada rent to own, dan ada beberapa yang lain. Ya, dan kita juga kalau bicara BTN, kita punya beberapa bisnis model. Bisnis model yang pertama, KPR subsidi, ya, di mana fundingnya semua dari pemerintah. Kemudian ada KPR non subsidi yang fundingnya dari BTN, dan juga ada bisnis model di mana kita melakukan partnership, ya, dengan beberapa institusi seperti BPJS, lalu Tapera, dan beberapa, termasuk TNI AD, kita juga lakukan partnership. Jadi fundingnya dari mereka, gitu ya. Kemudian kita juga kembangkan produk-produk retail. Ya, ini tujuannya sebetulnya untuk lebih meningkatkan pendapatan fee base, yang di samping interest base, gitu ya, untuk membalance net interest margin kita. Nah, bentuknya seperti apa? Kita mempunyai unit bisnis wealth management. Kita tawarkan produk-produk dari mulai bond retail, ya, kemudian FX retail, dan pastinya bank assurance product, ya, unit link, dan yang lain-lain. Nah, jadi kita kejar ke sana. Lalu kita juga bangun digital mortgage ecosystem. Ya, ini ada beberapa poin. Yang pertama adalah kita punya BTN properti, ya. Ini adalah layanan kepada para pengembang. Ya, jadi mereka bisa mensubmit atau mengupload project mereka, dan mereka juga bisa secara 3 dimensi nanti menampilkan produknya, projectnya, dan bahkan mereka juga bisa memonitor stok rumah yang ada dalam project tersebut. Ya, ini bagus. Saat ini sudah lebih dari 6.000 developer yang terdaftar di BTN Property for Developers, gitu ya. Dengan total projectnya ada hampir 9.000 project di seluruh Indonesia. Nah, kemudian kita juga ada yang kita sebut BTN Property, ini khusus untuk calon nasabah, ya, untuk memberikan kemudahan dan akses secara online. Nah, jadi kalau Okta ingin apply kredit, gitu ya, KPR, tinggal upload aja tuh dokumennya melalui portal ini, BTN Property. Ya, karena ini beda, kalau tadi BTN Property for Developers, yang ini untuk konsumernya. Dan so far, bisa saya sampaikan sudah hampir 924 miliar. Visitorsnya sudah hampir 20 juta pengunjung yang ada di dalam tadi BTN Property ini. Dan yang ketiga adalah layanan after sales. Ya, kita punya yang kita sebut BTN Smart Residence. Ini untuk transaksi pembayaran iuran, IPL, listrik, PAM, gas, bisa ada di situ. Ya, jadi ini adalah satu kesatuan, dan ini terus kita kembangkan. Ya, dan yang terakhir mungkin yang tadi sudah saya sampaikan terkait dengan perbaikan proses bisnis dan sentralisasi. Ya, jadi yang sentralisasi kita lakukan nggak cuma proses kreditnya, tapi juga proses-proses seperti procurement, semua kita tarik kantor pusat. Akuntansi juga gitu. Ya, jadi yang jurnal reporting semua nanti udah kantor pusat. Kantor cabang cuma pembukuan biasanya saja. Ya, dan ini hasilnya tidak cuma menurunkan cost to income ratio kita, yang sekarang sudah di level 58%. Ya. Awalnya kita masih di atas 60, nah pelan-pelan kita akan turunkan menjadi 55 dan 50%. Ya. NPL juga semakin bagus, ya, karena tadi saya sampaikan risk management-nya, governance-nya juga meningkat. Jadi NPL kita sekarang di sekitaran 3,5%. Sebelumnya kita sempat di atas 4%. Nah, aim-nya di tahun depan malah kita akan coba di bawah 3%. Ya, mungkin itu beberapa hal yang kami lakukan di 22 dan akan terus kita perbaiki juga sampai dengan 23 nanti ke depan. Ya. Oke. Ya. Oke, Pak.
Bang Kalau Octavia silakan. misalnya kita juga menyinggung sedikit tentang pertumbuhan aset BBTN itu sendiri selama tahun 2022 bagaimana Pak? Aset kita tumbuh kurang lebih 6%, ya. Drivernya pasti di sisi aset dan liabilities gitu ya. Di sisi Ya, kredit kita tumbuh kurang lebih 7% year on year basis sampai dengan September. Di sisi funding kita juga tumbuh dengan kurang lebih angka yang sama. Nah, karena tumbuhnya berbarengan, oke. maka LDR-nya, loan to deposit ratio-nya juga stabil. Nah, kita ada di kisaran 93 sampai 95%. Nah, ini angka yang efisien menurut Oke. BPN. Gitu ya. Jadi dengan komposisi seperti ini ya kita harapkan tumbuh PPOP-nya juga stabil dan labanya juga stabil. Oke. Nah, berarti kan kalau misal kita bilang emiten perbankan gitu ya Pak, BBTN ini kan termasuk emiten yang cukup besar gitu kalau bersaing dengan bank-bank BUMN lainnya. Nah, kalau dari BTN sendiri, bagaimana mempertahankan supaya emiten perbankan ini tuh tetap di antara emiten perbankan yang ada tuh tetap bersaing gitu BTN dengan yang lainnya? Ya, jadi betul BTN kita tahu core competencies-nya di mana sih? Kita ada di housing loan, Oke. gitu ya. Karena memang kita yang start Oke. KPR dari tahun 76, kita sudah punya infrastrukturnya, ya dari mulai proses Ya. originasi, even sebelum originasi, jadi proses untuk attract customer untuk datang, kita udah punya infrastrukturnya sampai dengan kredit itu lunas. Ya even orang sudah lunas pun gimana caranya mereka tetap banking ke BTN. Ya, karena itu kita terus lakukan transformasi bisnis ke value creation yang ada di BTN dan nggak kemana-mana, tetap ada di ekosistem perumahan. Karena itu adalah core competencies BTN. Ya kita nggak akan pergi juga jauh dari situ, malah kita akan terus kembangkan KPR and beyond. Ya, jadi pengembangan lebih lanjut dari produk KPR dengan memanfaatkan existing customer yang kita punya. Karena kita udah punya jutaan customer yang pernah banking ke BTN dan yang existing di BTN. Dan ini adalah low hanging fruits yang sangat potensial untuk kita kembangkan. Ya nanti saya cerita lebih jauh soal Hyatt Project dan yang lain-lain. Oke, Pak. Nah, berarti kan sebenarnya ke depannya dan seterusnya memang BTN akan terus menguatkan pada lini bisnis ini ya, Pak. Tapi apakah ada kemungkinan nih, Pak, ke depannya ada inisiatif bisnis lain yang mau dikembangkan lagi oleh BTN? Mengingat sepertinya sekarang ini mungkin kalau kita bilang sektor perumahan, ada kabar yang sebelumnya beredar, oh ternyata milenial dan Gen Z kayaknya nggak bakal punya rumah deh gitu. Kayaknya nggak bakal mau beli rumah gitu. Gimana tuh Pak? Nah, balik lagi tadi ya, memang kita sadari banyak sekali milenial yang belum punya rumah. Ya, kalau kita petakan 12, sekarang backlognya 12,7 juta unit rumah. Gitu ya. Setiap tahun kan kita tahu demand-nya 800-900 ribu, supply-nya hanya setengahnya, sehingga shortage per tahunnya kurang lebih 400 ribuan. Dan itu sudah pile up sehingga membentuk backlog yang tinggi. Nah, kalau kita petakan tuh ternyata banyak sekali loh yang demand-nya itu berasal dari milenial. Kenapa? Karena pekerja baru itu milenial, orang yang baru lulus fresh graduate baru mulai kerja. Kemudian yang baru nikah nih, yang newlywed setiap tahun sendiri ada 700-800 ribu. Even during COVID pun ternyata makin banyak yang married. Ternyata ya. Betul. Jadi mereka betul. bilang, gue work from home. Oke, where is your home gitu kan? Pas nih, enggak? Jadi karena itu kita terus kembangkan yang kita sebut produk rent to own ya. Rent to own ini unik di mana kita bekerjasama dengan beberapa provider ya, ada tech homes, lalu ada yang lainnya gitu. Dan ini bentuknya mereka kerjasama dengan developer, mereka beli dulu rumahnya ya, kemudian teman-teman milenial bisa menyewa, di rent dulu rumahnya gitu ya. Setiap bulan mereka bayar sewa sekaligus mereka nabung untuk uang muka in case mereka betah di situ dan memutuskan untuk membeli unit itu gitu ya. Saya misalkan dia kerja di sekitaran BSD, dia beli di sekitaran situ, tapi kemudian setelah 3 tahun dia pindah nih ke tengah kota, ya sudah dia pindah, dia mau beli apartemen di tengah kota bisa, tinggal
pindahin aja. Karena uang mukanya sudah dia mulai start bayar. Dia bisa start lagi rent baru atau dia bisa langsung membeli unit tersebut yang baru. Atau tadinya dia single, kemudian dia married. Dan sudah mulai punya baby dan yang lain-lain, perlu yang lebih besar unitnya. Itu juga bisa. Gitu ya. Jadi ini memang program yang kita introduce supaya lebih nyaman juga orang tinggal, teman-teman yang tinggal di rumah itu, dan meminimalisir resiko juga. Karena kalau udah nyaman, sense of belonging tinggi, nggak mungkin nunggak kan, pasti dia bayar. Iya, betul, betul. Tadi ini aja Mbak Octavia ya, saya tadi terkesan nih dengan pernyataan Pak Nofri yang tadi ada grand strateginya Bank BTN, the best mortgage bank in Southeast Asia by 2025. Itu suatu langkah yang sangat besar ya, suatu view yang sangat besar nih. Apalagi Asia Tenggara, berarti nanti akan mengalahkan Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, dan lain-lain ya. Nah jadi Pak Nofri, apa nih mungkin bisa sampaikan step-stepnya begitu Pak? Mungkin 2020, ya kan 2020 udah mau habis ya. 2023 apa yang dicapai, 2024 apa yang dicapai, lalu memasuki 2025 apa yang dicapai, sehingga ya kita harapkan itu tercapai itu great strateginya Bank BTN. Itu sangat ini Pak ya, sangat kita sangat senang sih mendengarnya kalau nanti kita ternyata punya BUMN yang merupakan the best mortgage bank in Southeast Asia. Ya, memang ada beberapa parameter sebagai ukuran the best mortgage bank ya. Di antaranya adalah besaran portfolio mortgage yang ada di bank itu. Gitu ya. Saat ini masih ada beberapa bank lain di Asia Tenggara yang masih lebih tinggi dibandingkan BTN. Tapi kita percaya kita bisa menyamai mereka atau bahkan melebihi nanti di 2025. Kemudian nggak cuma besaran portfolionya aja, tapi juga return yang diperoleh dari portfolio tersebut. Ya, jadi ini ada ukuran ROA-nya, ada ukuran ROE-nya, dan yang lain-lainnya. Dan tentunya juga talent yang ada di company tersebut atau di bank tersebut juga harus bisa unggul dibandingkan dengan yang lain. Nah, bagaimana kita mencapai tujuan kita di 2025? Tentunya bertahap, ya, dimulai dengan beberapa pembenahan yang kita lakukan, transformasi bisnis yang kita lakukan di semua lini. Ya, perbaikan yang utama kita lakukan di source of funding-nya dulu, ya, kita perkuat kasa NTD. Ya, jadi kalau kita lihat BTN itu punya dua engine, Oka dan Pak Maxi. Ada yang kita sebut kasa TD dan ada yang wholesale funding. Wholesale funding itu pasti tahu deh, BTN itu paling sering lebihin obligasi. Benar nggak? Setiap tahun kita pasti lebihin obligasi. Setiap tahun juga kita melakukan sekuritisasi. Bahkan pionirnya RMBS kan BTN atau EBA. Dulu ada EBA, sekarang ada EBA SP. Betul kan? Kemudian ada juga beberapa borrowings. Ini memang secara asset liability management bagus karena itu dia long term. Karena KPR kan juga long term. Tapi somehow dia pasti lebih mahal. Betul kan? Secara rate-nya. Karena itu kita coba atur, kita kurangi porsi yang wholesale funding, kita naikkan porsi yang kasa agar lebih murah. Karena pastinya kalau lebih murah ongkosnya, ke loan-nya juga pasti lebih murah kan, gitu ya. Nah, satu sisi itu. Kedua, sisi yang lain adalah di sisi asetnya. Loan-nya sendiri kita akan tetap fokus di perumahan, di mortgage, di construction, dan beyond mortgage, gitu loh. Kita lebih banyak ke situ. Kalaupun kita masuk ke corporate, kita akan pilih juga corporate yang masih dalam hubungannya dalam ekosistem perumahan dan BUMN. Kalau di luar BUMN, ya kita ambil yang sindikasi dengan teman-teman pada lain, dan kita pastikan yield-nya juga bagus. Ya, kenapa kita ambil yang tetap masuk di KPR? Karena kita ingin mempertahankan posisi kita sebagai leadership ya di dalam pasar mortgage. Sekarang market share kita sekitar 40% untuk total mortgage yang subsidi dan non subsidi. Untuk mortgage yang subsidi sendiri kita masih paling besar 85%. Ya. Ini ngomonginnya pakai rupiah. Kalau pakai unit ngomongin market share-nya pasti jauh lebih besar. Kenapa? Karena di bank lain itu average tiketnya bisa 1 miliar ya di bank-bank yang besar gitu. Kalau kita yang subsidinya aja average tiket size-nya cuma 150 juta. Yang non subsidinya average tiketnya 350-400 juta.
Jadi 1 tiket di sana, 3 tiket di sini gitu. Jadi kalau unit rumah pasti kita di atas mungkin 50% market share. Gitu ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kita perkuat juga dari sisi permodalan. Gitu ya. Kita perbaiki juga capital structure BTN. Nah, alhamdulillah kita dalam proses sekarang untuk memperoleh PMN dan akan melakukan rights issue. Ya nanti kita cerita tentang rights issue, pasti ada pertanyaan itu tuh. Tapi saya nggak jawab dulu. Kita simpen di akhir nanti ya Pak. Gitu ya. Lalu tentunya perbaikan di sisi quality dari asetnya, ya dengan kita specifically masuk terus di KPR, yang first time home buyer, yang landed house, perbaikan di proses bisnis tadi, risk dan governance-nya, 4I's principle-nya kita tingkatkan lagi, kita tambahin yang awalnya cuma business and risk, sekarang kita masukkan operations di situ. Jadi proses approval ditambah operations untuk proses disbursement-nya. Kita pastikan bahwa dokumennya itu sudah memenuhi, baru kita bisa disburse. Dan ini terbukti kredit-kredit komersial yang kita cairkan 2-3 tahun terakhir dalam proses transformasi ini, NPL-nya sangat terjaga. Ya masih 0,sekian%, jadi masih sangat bagus. Ya, kemudian kita juga introduce beberapa culture, yang tadi di samping sales and service culture, kita juga introduce risk and governance culture, learning culture, karena kalau mau maju mesti terus belajar, gitu ya. Dan yang utama adalah performance culture. Ya, KPI di kantor cabang kita ubah, kita berikan weight yang lebih besar di sisi cost, jadi supaya mereka lebih aware ke cost of fund, ke overhead cost, ke cost to income ratio, ke BOPO, dan yang pasti ke mortgage dan ke kasa plus fee base. Jadi ini yang kita tekankan kemarin. Jadi mudah-mudahan secara bertahap kita bisa terus mencapai tujuan kita untuk visi tadi, the best mortgage bank in Southeast Asia by 2025. Oke. Nah, ini kayaknya strateginya cukup meyakinkan nih ya. Kalau nantinya BTN bisa mencapai itu di tahun 2025. Oke. Nah, kalau Pak Maksi tadi tertariknya pertanyaan seputar itu, saya sebagai kaum milenial Gen Z nih tertariknya nanya KPR-nya nih Pak. KPR yang baru aja dikeluarkan oleh BTN yaitu Earn to Own ya Pak, yang baru-baru ini ya. Nah, tapi kalau misalnya ngomongin soal KPR-nya, itu kan udah biasa. Saya tuh mau jadi menggunakan sudut pandang seorang investor yang berinvestasi di BTN gitu. Kira-kira nih Pak, kalau saya seorang investor yang berinvestasi di BTN, terus saya mendengar BTN mengeluarkan program yang namanya KPR Rent to Own, bagaimana itu bisa meyakinkan para investor kalau program ini bisa meningkatkan kinerja bisnisnya BTN sendiri dan juga menguntungkan para investor, Pak? Ya, rent to own yang tadi saya sampaikan, memang kita introduce untuk men-tap market milenial yang saat ini porsi terbesar dari yang backlog, gitu ya. Nah, karena segmennya sangat besar, kita cukup optimis ini akan bisa berhasil, ya. Dan once dari muda mereka udah di BTN, ya, pasti kita ingin tinggalkan juga nanti rasio produk per customer-nya, gitu ya. Dari awalnya mereka hanya ngomongin KPR, kedepannya kita akan kembangkan juga produk yang tadi beyond KPR, beyond mortgage and beyond, gitu ya. Karena once mereka udah di dalam bersama BTN 5 tahun, ya. Karena beauty of mortgage kan gini, over the years loan amount-nya makin turun karena kita bayar pokoknya, tapi value dari kolateralnya, rumah atau unit apartemen kan makin naik harganya, betul kan? Betul. Nah, riset yang kita lakukan, kita punya housing finance center di BTN dan mereka mengeluarkan indeks house price index, ya. Indeksnya ini untuk landed house itu terus naik 4-5% harga rumah per tahun. Ya, nah balik ke cerita tadi, setelah 5 tahun, limit yang awal kita berikan, misalkan Okta mau beli rumah dengan harga 500 juta, misalkan saja KPR-nya. Setelah 5 tahun, postingnya udah makin turun. Ya kan, saya misalkan tinggal 350. Sebenarnya nilai rumahnya makin tinggi.
Nah, ini kita bisa kita bisa top up dengan produk baru home equity loan. Ya, kita sudah kenal Okta, tahu track record-nya, tahu historical payment-nya, kemudian rumahnya juga masih jadi collateral BTN, udah tinggal tambahin aja top up baru. Ya. Itu satu. Yang kedua, dari sisi fundingnya, produk dananya, karena sudah jadi nabung BTN, ya udah kita tawarin deh macam-macam nanti gitu loh. Yang terkait ke situ dari mulai mobile banking, net banking, semua feature-feature yang ada, supaya tabungan BTN juga bisa menjadi transactional activities-nya dipakai untuk mensupport transactional activities dari nasabah-nasabah muda kita. Oke. Berarti kurang lebih seperti ini ya Pak, dengan program ini menggarap pangsa pasar yang lebih luas dan menarik nih untuk para milenial. Jadi semakin banyak yang mengikuti KPR to Own ini, berarti bisa kemungkinan besar kinerjanya juga akan naik. Jadi menguntungkan saya sebagai investor juga seperti Iya, itu karena Pak. ada survei dari Bank Indonesia itu bilang kalau orang beli rumah itu 75% itu masih pakai KPR ternyata. Oke. Ya, sisanya cash dibagi dua tuh, ada cash keras dan cash bertahap. Ya, apalagi kita tahu pemerintah kan juga support sekali dengan stimulus-stimulus pajak, PPN, kemudian LTV yang 100%, gitu kan. Ditambah lagi untuk yang subsidi, pemerintah terus meningkatkan kuotanya. Tahun ini 19 sampai 20 triliun untuk 200.000 unit rumah. Tahun depan 23-24 triliun untuk 220.000 unit rumah. Nah, jadi support pemerintah juga kuat, ya BT-nya juga harus memanfaatkan itu. Gitu ya, kita juga harus punya program, punya strategi supaya bisa berkembang. Betul. Nah, KPR-nya gimana? KPR-nya juga fix 20 tahun tenornya dan rate-nya fix 5%. Ya, jadi itu bunganya. Ya tentunya ada beberapa kriteria untuk orang bisa memenuhi syarat untuk mendapatkan KPR subsidi ini. Di antaranya harus rumah pertama, kemudian ada cap dari pendapatan bulanan mereka, gajinya 6 bulan untuk single, 6 juta untuk single dan 8 juta untuk yang household. Kemudian mau beli di mana aja silakan, mereka tinggal datang ke BTN untuk melihat proyek-proyek yang ada. Nah, yang non subsidi ini agak beda. Non subsidi fundingnya semua dari BTN. Ya, bisnis modelnya beda. Nah, ini kita juga punya beberapa program promo. Ya, dari mulai yang fix 1 tahun, fix 2 tahun, 3 tahun sampai 5 tahun. Nah, yang sekarang kita lagi ada pameran nih di JCC. Nah, ini kita ada rate khusus promo 2,74% ya untuk tahun pertama. Setelah itu pelan-pelan kita adjust. Adjustnya juga nggak langsung spike tinggi, tapi pelan-pelan ya 1% dulu. Jadi bertahap. Ini yang membedakan sebetulnya. Setelah itu floating, karena sumber dananya floating, KPR-nya juga setelah fix kita buat juga floating, sehingga secara resikonya juga terjaga. Jadi tadi kan Bapak mengatakan ya kasanya kan dipertahankan rendah ya. Sebenarnya kasa rasio yang ideal menurut BTN berapa Pak? Dan kita kan sebenarnya nampaknya perbankan sendiri juga cukup seperti rebutan ya memperoleh DPK ya Pak ya. Sebenarnya langkah-langkah apa nih yang lakukan BTN supaya kasanya itu tetap terjaga gitu ya. Pak? Nah, kalau kasa sebetulnya kita upayakan semakin tinggi Pak. Ya, sekarang kasa kita 45%. Ya, 2-3 tahun sebelumnya kita masih di bawah 40%. Gitu ya. Dan kasa ini kosopannya murah. Ya, satu kosopannya murah, sekarang sekitar 2,3-2,4%. Ya, kemudian lebih diverse, lebih tersebar nasabahnya, ya sehingga concentration risk-nya lebih kecil buat kita. Ya nggak ada nasabah-nasabah besar yang hobinya cornering bank gitu ya, punya uang 200-300 miliar, kalau lu nggak ngasih gue rate segini gue keluar gitu kan. Itu yang kita juga, jadi harus gitu ya. Nah,
Ke depan kita harapkan kita bisa tingkatkan kasa ini menjadi 48-50%, jadi semakin tinggi. Ya. Nah, gimana caranya? Yang tadi ditanya Pak Maksi, yang pertama ya kita introduce produk baru, ada tabungan Investa, ada tabungan bisnis. Nah, tabungan bisnis ini arahnya adalah teman-teman developer, teman-teman kontraktor yang nggak butuh rate tinggi, tapi dia butuh fasilitas. Ya, bebas, RTGS, terus ada internet banking yang lebih terstruktur, dia bisa tahu kirim uang dari mana, ya dia kirim ke siapa, managing cash flow-nya, cash management-nya bagus, ya. Dan itu bagus. Kita baru launch kemarin di bulan Maret, per September angkanya udah hampir 2 triliun, jadi cukup bagus. Lalu ada tabungan Investa. Tabungan Investa ini tabungan yang sifatnya bukan transaksional, tapi lebih kayak semacam investment. Positioningnya dia harus lebih murah dibandingkan deposito, tapi lebih tinggi sedikit dari tabungan Batara yang sifatnya transaksional. Ini juga tumbuhnya bagus perkembangannya. Ya, lalu kita tingkatkan juga features-nya dari produk-produk ini, pendukung ya, maksud saya seperti tadi mobile banking, kita sudah punya lama dan insya Allah di akhir tahun ini atau awal tahun depan kita akan launch new mobile banking. Ya, kita rapihin tuh semua feature-feature dan tampaknya juga lebih milenial lah, lebih menarik gitu makanya dan segala macamnya. Nggak kalah dari bank lain. Gimana cara kita mengembangkan kasa. Ya, dan juga didukung oleh budget yang cukup untuk digitalisasi. Tahun ini kita ada 500 miliar, tahun depan kita akan spend another extra 10-20%. Jadi sepertinya nih ya, sejauh ini tuh saya mulai mendapat ilham ya. Kenapa kayak BTN tuh cukup optimis sekali dengan bisnis KPR ini. Tadi seperti yang disebutkan oleh Pak Nofri, ternyata dari Bank Indonesia 75% yang mau beli rumah itu masih pakai KPR. Berarti ya berarti ada sangat kemungkinan besar ke depannya BTN ini kinerja bisnisnya pasti akan terus naik ya. Apalagi harga rumah mahal naik terus ya Pak ya. Betul. Nggak pernah harga rumah tuh turun gitu kan. Betul. Karena nggak ada yang produksi lagi gitu kan. Iya betul Pak. Jadi harga rumah naik terus dan permintaannya pun meningkatnya terus ya, naik gitu. Pasti. Jadi peluang pasarnya besar sekali. Iya, betul. Ya. Iya. Dan tadi juga strategi-strategi yang disampaikan oleh Pak Nofri itu juga sedikit banyak menggambarkan ya bahwa sebenarnya ke depannya itu BTN banyak sekali inovasi-inovasi besar yang pastinya perlu dinanti-nantikan nih oleh para investor juga ya. Selain KPR Hunter gitu. Seperti saya sepertinya habis ini ngajuin KPR ya. Habis dengar Pak Nofri ceritain tadi. Iya. Ada pertanyaan juga nih Bang Taufia, yaitu kan kita tahu nih ya Pak Nofri ya, Bank Indonesia kan cukup agresif ya menaikkan suku bunga yang kita bahas ya. Yang kita selalu bahas ya betul. Sekarang terakhir naiknya 50 basis poin jadi 5,25%. Nah itu bagaimana sih BTN itu dalam menyikapinya Pak Nofri? Karena yang saya khawatirkan apalagi kan BTN menyasar segmen menengah dan menengah bawah. Kalau misalnya Bank Indonesia menaikkan terus nih ya Mbak Octavia ya, dan misalnya BTN, saya belum tahu Pak ya, BTN juga menaikkan suku bunga KPR ya, itu apakah tidak menjadi seperti apa ya, kayak bumerang sendiri gitu Pak? Takutnya justru mereka sudah cukup ya untuk hidupnya kan udah ya gimana ya, masih perlu banyak nabung untuk nyicil, taunya nanti bunganya naik lagi. Nah itu apakah bisa menjadi penghambat bagi BTN sendiri gitu Pak? Oke, ini good question banget nih ya. Kalau searchernya dia dan analisnya. Jadi betul tingkat bunga reference naik gitu ya. Nah, tadi kan saya cerita BTN ada yang subsidi, ya ada yang non subsidi. Untuk yang subsidi karena dia sudah fix bunga source of funding-nya dari government, jadi dan KPR-nya juga sudah fix, jadi sebetulnya kita immune dari pergerakan tingkat bunga, gitu ya, untuk yang FLPP ini. Nah, sementara itu kita juga punya sebagian lagi produk KPR subsidi yang skemanya bukan FLPP tapi selisih suku bunga, subsidi suku bunga SSP. Ya, ini sama. Ada subsidi juga dari pemerintah,
tapi bentuknya bukan dalam bentuk liquidity, dalam bentuk ke BI 12 bulan. Rate BI 12 bulan. Jadi rate BI ini menggantikan cost of fund bank. Ya, karena untuk skema yang ini BTN sendiri yang cari funding dengan cost of fund kita, ya, sementara KPR-nya fix 5%. Ya, sama-sama fix 5% juga di sisi untuk si borrowers. Ya, jadi kita nggak perlu naikin bunga karena dia sudah fix 20 tahun 5%. Ya, kalau yang tadi yang FLPP sumber dananya fix, aman, immune, yang satu lagi yang SSB sumber dananya dari BTN sendiri. Nah, sekarang cost of fund kita sekitaran tadi saya cerita 2,3-2,4. Diganti oleh BI 12 bulan. Justru bagus karena BI 12 bulan sekarang naik kan. Sekarang udah 6%-an gitu. Malah itu menguntungkan BTN. Ya, itu kenapa kalau untuk yang MPR ya aman lah kalau ngambil KPR subsidi. Oke. Oh ya. Jadi kalau tadi saya khawatirkan, jadi alhamdulillah tidak terbukti Ya, gitu Pak ya. jadi justru NPL-nya ini malah sangat manageable kalau yang untuk di KPR subsidi. Ya. Nah, tapi dengan yang KPR non subsidi bagaimana Pak? Nah itu yang saya khawatirkan tadi mungkin KPR non subsidi ya. KPR non subsidi kita bisa adjust bunganya. Ya, memang ada beberapa yang tadi saya cerita fix untuk ke certain period of time di depan. Ada yang 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun gitu ya. Nah, kenaikan di sisi di sisi source of funding pasti cost of fundnya naik. Ya, kita udah hitung juga berapa persen dampak dari kenaikan BI, rate BI ini. Lalu kita mau transfer ke loan rate nggak bisa seketika kan, jadi pelan-pelan kita akan adjust juga. Sambil kita lihat yang mana duluan yang akan kita adjust. Ya, otomatis nggak akan kita adjust existing customer kita, existing loan kita, tapi mungkin bunga promonya kita naikin sedikit. Untuk yang resesi baru, ya untuk yang teman-teman baru. Tapi ini pun masih dalam pertimbangan kita. Jadi kalau apalagi berarti gini Mbak Octavia, kalau misalnya kan sekarang lagi tren kenaikan suku bunga ya. Iya. Berarti cepet-cepet dong ngelamar KPR. Nanti keburu naik lagi. Nanti keburu naik lagi. Iya. Tapi kalau udah rumah bunganya mau naik pun orang pasti kejar. Ya kan? Iya sih, kan itu kebutuhan. Benar, pertama kebutuhan. Kedua kalau nggak beli sekarang, mau beli besok bunganya, rumahnya juga udah naik kan, harga rumahnya juga udah naik. Betul. Iya. Harga naik, terus tiket bunganya naik juga Pak. Jadi lebih bagus memang beli sekarang. Beli sekarang, ya betul. Ya, nah sebenarnya tadi kalau kita ngomongin KPR juga ya Pak, kita kan nggak bisa menghindari juga namanya ada yang nunggak bayar, ya kan? Betul. Ada yang mungkin bayarnya terlambat. Nah ini kan juga pasti secara nggak langsung mempengaruhi cash flow-nya dong dari BTN itu sendiri. Ada nggak yang membackup nih supaya BTN ini tuh cash flow-nya tetap bagus, kinerjanya tetap naik gitu Pak? Kalau untuk KPR subsidi malah kita kerjasama dengan asuransi kredit. Ya, punya BUMN juga teman-teman. Jadi tercover semua. KPR non subsidi juga kita punya asuransi. Ya. Jadi sebetulnya cukup manageable dari sisi NPL-nya. Ya, di samping itu aktivitas aktivitas kita untuk memastikan pembayaran lancar, ya, monitoring kreditnya juga berjalan dengan sustain gitu. Dan kita kan ke landed house, ya, dan tiket size-nya juga nggak besar. Jadi kebanyakan memang yang beli di ambil KPR BTN itu first time buyer. Gitu. Jadi even during kemarin pandemi gitu ya, begitu mereka batuk-batuk beberapa harus di-restu. Nah, begitu selesai nih sekarang orang udah mulai keluar kan. Ekonomi udah mulai jalan nih. Kan? Cash flow udah mulai membaik. Nah, itu mereka udah balik lagi bayar. Jadi enaknya main di perumahan tuh sebetulnya itu sangat manageable sekali NPL-nya. Nah, untuk yang kemarin kita ada problem di commercial loan yang high rise, itu kita mulai tinggalkan, gitu ya. Jadi kita fokus sekarang lebih banyak ke landed house atau high rise yang
merupakan program pemerintah seperti TOD, Transit Oriented Development, yang dibangun di stasiun-stasiun kereta, dimulai dari Depok, Lenteng Agung, terus sampai ke Jakarta. Ini kan banyak tower-tower baru di sekitaran rel kereta api. Nah, itu kita biayai juga. Dan NPL-nya juga bagus terjaga. Oke. Oke, Pak. Kita mungkin akan masuk ke segmen terakhir nih, Pak, di perbincangan kita, yaitu kita mau bahas sedikit tentang aksi korporasinya. Ya, Pak. Mungkin itu nanti investor Iya, nih, Pak. betul. Nah, jadi kan BTN ini akan segera melaksanakan aksi korporasi. Boleh nggak sih Pak Nofri sedikit sharing mengenai aksi korporasinya itu seperti apa dan kira-kira tujuannya apa sih dengan adanya aksi korporasi ini? Oke, rencananya kita akan melakukan isu ya sekitar 4,13 triliun, di mana pemerintah akan tetap mempertahankan porsinya 60%. Jadi ada 60% itu dalam bentuk PMN di 2,48 triliun, lalu sisanya sekitar 1,65 triliun itu porsi publik, yang 40%. Nah, ekspektasinya di akhir tahun ini kita bisa dapat proceeds-nya. Nah, full proceeds-nya adalah untuk memperkuat modal, untuk mendukung bisnis kredit kita, khususnya KPR kita. Ya. Ke depan, KAR kita sekarang sekitaran 17,4, kurang lebih ya. Nanti begitu itu masuk duitnya, proceeds-nya, KAR kita akan naik menjadi hampir 20%, ya 19,8-20%. Nah, satu sisi ROE kita sekarang 16,8, pasti akan ada sedikit koreksi. Akan terkoreksi ke sekitaran 13, atau 14%. Secara rasio ada sedikit penurunan karena cuma matematisnya aja, karena faktor ekuitasnya yang bertambah. Ya. Lalu secara struktur dari capital kita sendiri saat ini memang BTN masih cukup besar, Tier 2-nya masih sekitar 4%-an. Ya. Ini relatif lebih tinggi dibandingkan bank-bank lain dan lebih mahal karena kita harus menerbitkan subdebt. Kemudian kita juga ada Junior Global Bond dalam US dollar yang kita terbitkan di 2020. Nah, ini nanti pelan-pelan tidak akan kita lakukan early retirement, tapi pelan-pelan dia akan phase out jatuh tempo mulai 2024 sampai 2026. Ya, sehingga nanti di 2025-2026 kita akan lihat struktur modal lebih kokoh, lebih kuat dan lebih murah untuk BTN, di mana Tier 2-nya akan berada sekitar 1%-an, jadi at par dengan teman-teman bank lain, dan Tier 1-nya juga akan lebih kuat di sekitaran 16-17%. Ya, jadi memang itu adalah tujuan utama bagi kita untuk dalam melakukan rights issue ini, ya 100% digunakan untuk mendukung bisnis ya, di sektor perumahan dan juga ke depan memperbaiki struktur pemodalan kita. Mungkin itu. Terima kasih Pak, ini jawabannya nanti akan memberikan pencerahan nih kepada investor bagaimana nanti, apalagi itu kan right issue dalam jumlah yang sangat besar ya, 4,13 triliun. Betul. Dan itu investor kan pengen tahu benar sebenarnya uang sebanyak itu untuk apa saja. Nah, dengan penjelasan Bapak tadi itu kan jadi mereka bisa lebih yakin. Ya Pak Masri, kita udah kan 165 ya porsi publiknya nih untuk existing shareholder ya. Kita kalau saya boleh share, kita kemarin sudah keliling juga ke beberapa shareholder kita yang ada di luar dan ada di dalam. Kita keliling ke US, ke Eropa, ke Asia, dan juga lokal. Ya, hasil roadshow-nya feedback-nya bagus, feedback-nya positif. Kita udah ceritakan, yang tadi saya ceritakan juga ke teman-teman bagaimana BTN saat ini dan ke depan, dan untuk apa digunakan proceeds dari rights issue ini. Ya, jadi kalau dan satu lagi, secara valuasi kan kita masih menarik, gitu ya. Sekarang aja kita masih below satu kali PBV gitu ya. Ke depan ditambah lagi pasti akan ada diskon untuk yang rights-nya. Nah, jadi betul tadi Pak Mas bilang ini saatnya untuk masuk ke BTN gitu ya.
Ya. Oke. Wah, Oke. ini menarik sekali Ya. ya. Dari tadi kita awal-awal sudah bahas mengenai kinerjanya BTN dan inovasi-inovasi yang sedang dikembangkan maupun akan dikembangkan. Dan yang terakhir kita tutup dengan informasi mengenai aksi korporasi yang akan dilakukan oleh BTN itu sendiri. Semoga informasinya bisa bermanfaat nih untuk Sobat BNI Sekuritas yang menyaksikan podcast kita hari ini ya. Dan mungkin kita akan tutup obrolan kita hari ini. Pak Nofri, terima kasih untuk Pak Nofri untuk kesediaan waktunya sudah hadir di sini. Dan terima kasih juga untuk Pak Maksi sudah menemani saya di podcast sore hari ini. Dan jangan lupa untuk Sobat BNI Sekuritas, kalau misalnya nih kamu tertarik untuk berinvestasi di BTN, jangan lupa investasinya melalui Beyond by BNI Sekuritas ya. Dan kamu bisa melihat informasi lengkapnya nanti di Instagram BNI Sekuritas 46 ataupun beyond.official. Jangan lupa untuk like dan subscribe YouTube channel BNI Sekuritas supaya kamu nggak ketinggalan episode terbaru dari The Invest You. Dan The Invest You ini bisa kamu dengarkan juga di Spotify. Jadi kalau kamu lagi pergi atau lari pagi atau lagi jalan pulang kantor, kamu masih bisa dengerin podcast hari ini loh. Dan jangan lupa juga untuk follow sosial media account-nya BNI Sekuritas di Instagram, Twitter, LinkedIn, dan juga YouTube. Dan untuk sobi semua tetap jaga kesehatan fisik, kesehatan finansial, dan tetap berinvestasi. Pastinya investasinya dengan Beyond by BNI Sekuritas. Sampai jumpa kembali di episode The Invest You selanjutnya.